Gereja Masih Advent hari ke-7 sebagai umat yang sisa, dan juga bagi kita. Mengapa ini penting? Karena ini adalah salah satu identitas Gereja Masehi Advent hari ke-7. Namun sebelum kita lebih lanjut mendengarkan akan pekabaran firman Tuhan, kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, pada saat ini kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur dan terima kasih atas segala kasih dan pimpinan Tuhan. Kami berdoa kiranya Roh Kudus Tuhan menyertai hati dan pikiran kami. Mampukan kami baik secara mental, fisik maupun rohani untuk dapat menyerap pelajaran sehingga ini dapat menuntun kami untuk memiliki kehidupan kerohanian yang lebih baik dari waktu ke waktu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, Gereja Masih Advent hari ke-7 adalah gereja yang dinubuatkan. Saudara percaya itu? Nah, kemunculan gereja Advent ini adalah sangat unik. Karena bahkan dari awal mulanya pun, dari kapan mulai muncul ke permukaan pun sudah dinubuatkan. Kita baca di dalam Alkitab, dalam kitab Wahyu, pasal yang ke-10, ayat yang ke-11, ketika dikatakan bahwa kamu harus bernubuat lagi. Dan itu diawali dengan ketika Yohanes memakan kitab itu, rasanya pertama bagaimana? Manis. Lalu kemudian merasa pahit di perut. Coba kita buka Alkitab kita di dalam, ini baru judul, ini belum masuk ke pembahasannya karena dikatakan 50 menit. Nah, jadi saya bisa pelan-pelan ya untuk hal ini. Di dalam Wahyu pasal yang ke-10 ya. Di dalam ayat yang ke-11. Dimulai dari ayat yang ke-9. Ketika dikatakan, lalu aku pergi kepada malaikat itu dan meminta kepadanya supaya ia memberikan gulungan kitab itu kepadaku. Katanya kepadaku, ambillah dan makanlah dia. Ia akan membuat perutmu terasa pahit. Tetapi di dalam mulutmu ia akan terasa manis seperti madu. Ini menunjukkan bagaimana ketika pekabaran 2300 petang dan pagi ini, pada waktu itu menjadi satu sukacita bagi umat-umat Tuhan pada zaman pengikut William Miller. Dan pada waktu itu mereka merasa bahwa mereka terima itu dengan sukacita. Itu sebabnya dilambangkan di mulut terasa manis. Tetapi ketika Yesus tidak datang, terus mereka mengalami apa yang disebut dengan the great disappointment. Atau kekecewaan besar. Kenapa? Karena itu kali kedua, bukan kali pertama. Yang pertama terjadi adalah di antara Maret dan April tahun 1844. Dan itu yang disebut dengan spring disappointment. Ya, yang adalah kekecewaan pada waktu musim semi. Dan kemudian ketika mereka belajar lebih lanjut, nah di bulan Agustus ya, tanggal 22 tahun 1844, ada seorang bernama Samuel Sheffield Snow. Di mana dia berkatakan, menurut pelajaran Alkitab, kedatangan Yesus itu, karena William Miller tidak pernah katakan Yesus datang Oktober 1844. Tidak pernah. Kalau kita membaca bukunya, The Evidence of the Scripture on the Second Coming of Jesus, dia tuliskan bahwa kedatangan Yesus itu tahun 1843. Nah, siapa yang kemudian membuat shifting ini? Ada seorang yang bernama Apollos Hell. Yang dia katakan kamu buat satu kesalahan. Di antara satu sebelum Masehi ya, dan di antara satu Masehi tidak ada tahun 0. Jadi langsung di sana.
Dan akhirnya didapati 1844. Nah, di bulan Agustus ada satu perkemahan yang terjadi di New Exeter, ya. Dan kemudian Samuel Snow mengatakan bahwa menurut perhitungan kalender Yahudi Karaite, bahwa Yesus akan datang Oktober tanggal 22 tahun 1844. Bayangkan itu hanya di bulan Agustus. Di bulan Agustus pada waktu itu cuma berapa bulan itu? Nah, cuma 2 bulan. Tetapi dampaknya luar biasa. Pada waktu itu banyak yang percaya. Nah, Miller sendiri, William Miller, dia baru menuliskan surat kepada Joshua Hines pada tanggal Oktober 6. Oktober 6 dia katakan, wah saya percaya ini pekabaran sangat meyakinkan. Ya. Kemudian yang lain-lain mengikut. Joshua Hines, Joshua Leeds, ini 3 orang. Ya, Joshua Hines, Joshua Leeds, kemudian William Miller. Ini adalah tokoh-tokoh yang sangat berpengaruh termasuk Samuel Sheffield Snow. Dan ketika itu dikumandangkan, ternyata Yesus tidak datang. Inilah yang disebut dengan the great disappointment. Nah, karena spring disappointment sudah terjadi. Jadi ini lebih besar lagi. Dan ini yang digambarkan di dalam Alkitab. Namun dari sinilah cikal bakal gereja Masehi Advent hari ke-7. Ya. Dan kita tahu, ya, kita semua orang Advent, saya yakin ada yang sudah puluhan tahun. Pertanyaan saya, berapa banyak ya co-founders of the Seventh-day Adventist? Berapa banyak pionir yang mendirikan awal mula gereja Advent? Berapa banyak? Ada, tebak saja, ini namanya kita sambil belajar. Ya, tebak meskipun tanpa hadiah. Berapa banyak? Berapa pendiri gereja Advent? Pendiri manusianya. Karena kita percaya ini didirikan oleh Tuhan, tapi pendiri manusianya ada berapa? Semua orang Advent kan kita? Orang Advent kan kita? Oke. Kita belajar gereja kita. Berapa banyak? 50. Oke. Ada lagi? Ya? 7, oke. Ada lagi? 12? Ini ya, supaya kita ini kan orang Advent, mestinya kita tahu dong, ya. Jadi ya, karena dari ayah saya tahu, ya. Bahaya, karena dulu ambil kelasnya dari mana? Oh, dari saya. Jadi siapa aja, ya. Jadi siapa aja, ya. Saudara-saudara mungkin tidak nyangka 3 cuma, ya. Siapa aja? William Miller tidak pernah anggota gereja Masehi Advent hari ke-7. Ya. Ya, Joseph Bates. Ya, Alan Harmon, James White. Dan kita lihat pada waktu itu Joseph Bates itu sudah umur 50-an lebih. Sedangkan Ellen White berumur berapa? 17. Kemudian James White berumur berapa? Masih 21 tahun. Jadi gereja kita itu adalah kolaborasi antara generasi tua dengan generasi muda. Jadi Joseph Bates, dia adalah seorang kapten kapal yang sudah pensiun. Kapten kapal yang sudah pensiun. Nah, sedangkan James White adalah pendeta yang diurapi tapi belum menikah. Nah, sekarang pertanyaan saya adalah, kalau kita tahu Ellen White ini dari mana?
Dari gereja mana tadinya? Ya? Bukan Presbyterian, bukan Baptis, Metodis. Oke, ya, Metodis. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kalau Joseph Bates dari mana? Sebut saja dan saya yakin pasti salah. Karena ini hanya ada gerejanya di Amerika. Namanya adalah Christian Connection. Dan yang sekarang sudah punah. Ya, sudah nggak ada. Ya. Ya. Dan bagaimana dengan James White? Nah, bukan. Sebut saja juga pasti salah. Ya, Christian Connection. Ya. Dan dia adalah ordained minister. Sedangkan Joseph Bates adalah anggota biasa. Ya. Nah, kita lihat pada waktu gereja ini berdiri 1844, kekecewaan itu terjadi. Kita tidak punya apa-apa 1844 itu. Kita tidak punya doktrin. Kita tidak punya apa yang mau dikabarkan, kecewa. Dan banyak sekali di antara mereka itu mundur dari percaya kepada Tuhan, menjadi agnostik, ya. Dan sebagian menjadi ateis. Sebagian kembali ke gereja masing-masing. Kenapa? Mereka mengalami satu pengalaman luar biasa dengan pengalaman dengan pergerakan William Miller, tapi ternyata salah. Mereka gagal untuk itu. Dan pada akhirnya mereka pulang ke tempat masing-masing dan akhirnya kecewa, termasuk Ellen White. Termasuk Ellen White. Dia merasa, karena itulah pengalaman keagamaan terbaik. Kalau pengalaman keagamaan terbaik aja ternyata mengecewakan, apalagi yang mau diharapkan tentang agama? Salah satunya adalah adik dari Ellen White yang bernama Robert Harmon Jr. Dia tidak mau ke gereja. Saudara kembar Ellen White yang bernama Elizabeth, ya, sudah tidak mau lagi bergabung pada waktu itu dengan yang namanya urusan gereja. Mau gereja apapun itu. Kenapa? Kecewa. Kita belajar dari sini, ya, bahwa kekecewaan tidak mengantarkan kita itu kemana-mana. Justru ketika kita menghadapi masa yang sulit, di situ justru kita harus lebih dekat datang kepada Tuhan. Nanti saudara kalau di Hope Channel dengar satu judul, karena tadi baru selesai rekaman, judulnya Tugu Yakub. Tugu Yakub. Saya baru bicara soal itu. Nah, di situ saya bicara bagaimana kekecewaan demi kekecewaan Yakub justru membuat dia dekat kepada Tuhan. Termasuk ditinggal oleh kematian oleh Rahel dan sebagainya. Jadi demikian juga kita belajar dari sejarah gereja kita. Kita tidak ada apa-apa di situ. Di tahun 1844 dari 3 pendiri gereja Advent ini semua pemelihara hari Minggu. Kita baru mulai memelihara Sabat di kalangan 3 pionir ini baru pada tahun 1845. Pada pertengahan tahun 1845, Joseph Bates mengambil keputusan untuk memelihara Sabat. Dan tahun 1846 di bulan Agustus, James dan Ellen White diperkenalkan tentang Sabat, mereka menolak. Beberapa bulan kemudian, ketika mereka membaca tulisan Joseph Bates tentang Sabat, baru mereka pelajari dari Alkitab dan mereka terima. Nah, baru kita memiliki doktrin tentang Sabat. Disinilah mulailah pekabaran 3 malaikat mulai berkumandang. Tapi belum begitu nyata. Sekarang kita akan masuk ke slide berikutnya.
Perkembangan pekabaran 3 malaikat. Tapi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada yang sudah menerjemahkan slide saya yang bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Ya, sehingga sebab saya tidak ada waktu. Selama 1 minggu ini saya bicara 28 kali. Jadi 5 hari terakhir ini saya bicara. Jadi nggak ada sempat menerjemahkan. Terima kasih kepada siapapun yang menerjemahkan. Ya. Perkembangan pekabaran 3 malaikat. Ya, atau three angel messages di dalam kekristenan. Jadi pekabaran 3 malaikat itu, pengertian ini bukan hanya dimiliki oleh gereja Advent, tetapi pemahamannya berbeda. Nah, di dalam kekristenan kita masuk di abad 18 dan 19. Ketika ketika itu kekristenan memahami pekabaran 3 malaikat adalah sebagai pemberitaan simbolis reformasi progresif dari kepausan. Jadi mereka yang keluar dari kepausan itu adalah terhubung dengan pekabaran 3 malaikat. Jadi arti pekabaran 3 malaikat bagi orang Kristen di abad 18 dan 19 adalah seperti itu, ya, bahwa ini adalah simbolis tentang reformasi yang keluar dari kepausan. Jadi pada abad ke-16 terjadi reformasi di sana. Kemudian berikutnya, pekabaran 3 malaikat telah digenapkan oleh pre-reformasi atau pergerakan reformasi sebelum munculnya Martin Luther. Jadi mereka menganggap pekabaran 3 malaikat ini telah disampaikan oleh orang-orang Waldensia. Ini John Wycliffe, ya, John Huss, ya. Dan kemudian jadi malaikat pertama misalnya orang Waldensia, malaikat kedua adalah John Huss, yang ketiga adalah Luther, Calvin dan sebagainya. Itu pemahamannya mereka. Ya. Itu pemahaman orang-orang di abad 18, di tahun 1700-an dan tahun 1800-an. Ketika gereja Advent ini muncul. Berikutnya. Mereka memperhatikan bahwa pergerakan reformasi di zaman mereka dan masa depan. Jadi ketika orang-orang Kristen pada saat munculnya gereja Advent, mereka berpikir bahwa pekabaran 3 malaikat ini adalah sudah digenapi pada zamannya siapa? Martin Luther dan teman-temannya di sana. Nah, itu pekabaran 3 malaikat yang dipercaya oleh gereja abad 18 dan 19. Berikutnya. Pekabaran 3 malaikat di antara para pengikut Miller. Apa pemahaman para pengikut Miller tentang pekabaran 3 malaikat? Nah, menurut mereka, ya, pengikut William Miller, pekabaran pertama itu menggambarkan kedatangan Yesus yang kedua yang akan membawa penghakiman ke seluruh dunia. Jadi bagi mereka bahwa pekabaran malaikat pertama adalah apa yang mereka sampaikan, bahwa Yesus akan datang di tahun 1843 awalnya dan kemudian menjadi 1844. Itu menurut para pengikut Miller. Apa pekabaran malaikat kedua? Nah, pekabaran malaikat kedua adalah pekabarannya disampaikan Charles Fitz. Charles Fitz adalah salah satu tokoh William Miller, pergerakan Miller. Dan dia berkata, keluar dari Babel. Babel adalah Protestan yang murtad dan kepausan. Jadi itu pandangan dari Charles Fitz. Dan pada waktu itu semua banyak orang keluar dari gereja-gereja. Meskipun William Miller sendiri sebenarnya kurang setuju terhadap paham ini. Ya. Suruh keluar dari gereja. Dia sendiri berusaha tidak keluar dari gereja, dari gerejanya. William Miller adalah dari gereja Baptis. Nah, kemudian apa pekabaran malaikat ketiga bagi para pengikut Miller? Mereka tidak punya pekabaran malaikat ketiga.
Mereka hanya menginterpretasikan bahwa malaikat ketiga itu berhubungan dengan binatang dan patungnya itu sebagai kekafiran dan kepausan. Ya, sebagai kekafiran dan kepausan. Binatang itu adalah kekafiran, patungnya adalah kepausan. Jadi itu pemahamannya mereka. Ya. Kemudian berikutnya. Nah, pengertian saat ini orang-orang Kristen saat ini di zaman kita, apa arti dari pekabaran tiga malaikat? Bagi orang-orang Kristen saat ini adalah ini antara peperangan antara kebenaran melawan kejahatan. Jadi mereka hanya secara general aja mengertinya pekabaran tiga malaikat ini adalah bahwa yang mengabarkan pekabaran tiga malaikat ini adalah melambangkan kebenaran. Sedangkan lawan dari pekabaran tiga malaikat ini adalah Babylon. Dan Babylon itu dilambangkan dengan kejahatan. Seterusnya. Dan ya seterusnya. Nah, di sini kita melihat bahwa pandangan Kristen secara umum ketika melihat tentang pekabaran tiga malaikat ini, itu adalah antara kebenaran melawan kejahatan. Secara umum benar. Kebenaran melawan kejahatan. Tetapi ini kan tidak cukup tentang hal itu. Berikutnya. Bagaimana perkembangan pekabaran tiga malaikat dalam gereja Advent. Nah ini sekarang kita lihat bagaimana di antara para pionir. Para pionir kita tidak memiliki pekabaran seperti yang kita mengerti saat ini. Ya. Para pionir berpikir bahwa pekabaran malaikat pertama itu adalah pekabarannya William Miller, pekabaran pergerakan Miller pada saat itu. Jadi mereka mengikuti penafsiran dari Millerites. Karena mereka baru saja keluar ya dari Millerite. Jadi pemahaman mereka pun masih belum berubah. Kemudian apa pekabaran malaikat kedua? Pekabaran malaikat kedua sama dengan Miller, William Miller punya pergerakan. Bahwa itu adalah pekabaran dari Charles Fitz ketika mengatakan keluar dari Babel. Nah, yang membuat unik para pionir pengertiannya tentang pekabaran tiga malaikat adalah di malaikat ketiga. Pada waktu itu James White menulis di bulan April tahun 1850 di halaman 65 dan 69 dia katakan bahwa pekabaran malaikat ketiga itu berhubungan dengan Sabat. Nah, di sini para pionir kemudian mengatakan, oh ini berhubungan dengan Sabat. Jadi pekabaran malaikat pertama dan kedua mereka masih mengambil dari William Miller punya pergerakan. Tapi pekabaran malaikat ketiganya, karena ini tahun 1850, sedangkan mereka telah menerima Sabat di tahun 1846, jadi mereka menganggap bahwa ini adalah tentang Sabat. Ya, hanya tentang Sabat. Bagi kita saat ini pengertiannya kita lebih komprehensif daripada sekedar Sabat. Ya. Berikutnya. Nah sekarang bagaimana pengertian kita saat ini tentang pekabaran tiga malaikat? Pekabaran pertama adalah berhubungan dengan pre-advent investigative judgment atau penghakiman pemeriksaan sebelum kedatangan Yesus. Sedangkan para pionir berpikir bahwa itu adalah zaman William Miller. Tetapi penghakiman di sini ya adalah penghakiman pra-advent sejak 1844. Itu pengertian kita. Ini merujuk kepada Sabat yang benar. Ya, ketika berbicara tentang sembahlah Dia yang telah menjadikan langit, bumi, laut, dan mata air.
pengertian gereja kita bahwa di setiap pekabaran itu ada di dalam Alkitab, itu ada jejak Sabat di sana. Contohnya di pekabaran malaikat pertama. Ketika kita buka Alkitab kita, Wahyu pasal yang ke-14, ketika dikatakan pekabaran malaikat pertama di ayat yang ke-7, dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya. Dan sembahlah Dia yang menjadikan langit, bumi, laut, dan semua mata air. Kalau kita lihat dikatakan, sembahlah Dia yang menjadikan langit, bumi, laut, dan semua mata air. Ini adalah berhubungan dengan Sabat. Dan betul, ada seorang scholars bernama John Paulin, dia menuliskan satu artikel dan dia katakan bahwa ayat ini paling dekat secara tulisan, ya, secara literary, tulisan bahasa Yunaninya sangat dekat dengan pekabaran Sabat di dalam kitab Keluaran. Dan kemudian kita lihat unik pekabaran tiga malaikat ini. Oleh karena apa? Oleh karena di Wahyu pasal 10 itu dinubuatkan akan adanya munculnya satu umat. Kemudian di dalam suatu umat yang setelah mengalami kekecewaan, dia akan bernubuat kembali. Ya. Di dalam 10 ayat yang 10, ya, ayat yang ke-11 dikatakan, maka ia berkata kepadaku, engkau harus bernubuat lagi. Jadi habis makan tadi, manis di mulut terus pahit. Dan kemudian dikatakan, engkau harus bernubuat lagi. Ini adalah bagaimana munculnya akan gereja Masa Advent hari ke-7. Jadi unik, gereja Advent ini muncul bukan karena seperti zamannya Protestan, Martin Luther, keluar karena berkelahi dengan Paus. Ya. Bukan seperti gereja Seventh Day Baptist yang keluar karena berkelahi dengan gereja Baptis. Ya. Bukan seperti gereja Baptis yang keluar oleh karena dianiaya oleh Anglikan. Ya. Bukan seperti gereja-gereja lain yang muncul, ya, tetapi gereja Advent ini muncul karena dinubuatkan. Nah, kemudian di Wahyu pasal yang ke-12 diberikan ciri-cirinya. Ya kan? Bahwa setan yang adalah naga memburu wanita, wanita melambangkan gereja dalam 2 Korintus pasal yang 11 ayat yang kedua. Dan memerangi keturunannya yang lain, yang memiliki hukum-hukum Allah dan kesaksian Yesus. Jadi kemunculan gereja ini, ya, sudah dinubuatkan di dalam Wahyu 10 dan kemudian Wahyu 12 diberikan ciri-cirinya, dan di Wahyu 13 yang akan menganiaya ini juga sudah dinubuatkan. Siapa? Di Wahyu 13 binatang yang keluar dari dalam bumi dan akan diteruskan kekuasaannya oleh binatang yang keluar dari dalam laut. Dan kita tahu ya, dari dalam bumi itu adalah kepausan, dan dari dalam laut adalah kepausan, dari dalam bumi itu adalah Amerika. Dan kemudian di Wahyu pasal 14 diberikan pekabarannya. Jadi gereja ini adalah prophetic church. Di Wahyu 10 adalah prophetic church dia di sana. Di Wahyu 12 dia adalah gereja yang ciri-cirinya, karakteristiknya juga sudah dinubuatkan. Dan pekabarannya adalah pekabaran yang sudah dinubuatkan juga. Nah, jadi kita melihat dari sini, itulah kenapa ini penting. Itulah yang membedakan dengan gereja yang lain. Bahwa gereja ini muncul oleh karena dinubuatkan. Bahkan pekabarannya pun juga dinubuatkan. Sebelum nenek moyang kita ada di Indonesia ini, sudah ada di sana, dinubuatkan. Karena kitab Wahyu ditulis pada abad pertama.
ya, pada abad pertama Masehi. Jadi di sini kita lihat bagaimana pekabaran 3 malaikat ini adalah sangat penting. Kemudian di dalam sejarah gereja Advent ini membutuhkan waktu untuk mengerti seperti sekarang ini. Sedangkan para pionir raja masih berkembang, dia punya pemahaman. Jadi pengertian saat ini yang kita percaya adalah bahwa pekabaran malaikat pertama itu berhubungan dengan penghakiman pra-Advent yang saat ini sedang berlangsung sejak tahun 1844. Bagaimana itu panjang ceritanya. Tapi kalau mau lihat nanti di Hope Channel, itu doktrin yang ke-13 ya. Saya bicara dari semua 28 doktrin yang paling panjang, ini rekaman saya yang paling panjang. Dibatasi sebenarnya maksimum 60 menit, minimum 45 menit. Saya bicara umat yang sisa dan misinya itu adalah 1,5 jam. Nggak bisa dipotong. Nah, jadi ya, tapi secara singkat itulah pekabaran malaikat yang pertama, penghakiman pra-Advent. Yang kedua, mereka yang tidak mau mendengar bahwa saat ini sedang terjadi penghakiman di sorga, ya, mereka akan membentuk namanya Babylon, sebuah simbol dari agama palsu dan memberikan dukungan mereka kepada binatang dan patungnya. Dan Babylon ini bukan hanya gereja Advent yang menafsirkan ini. Babylon ini berhubungan dengan binatang yang keluar dari dalam laut di dalam Wahyu pasal 13. Semuanya ya, komentar-komentar atau para scholar yang terkemuka setuju bahwa Babylon itu melambangkan binatang yang keluar dari dalam laut. Cuma siapa itu binatang yang keluar dari dalam laut? Tidak ada yang menyebut kepausan. Ya. Itu masalahnya. Ya. Tetapi itu adalah binatang yang keluar dari dalam laut adalah kepausan. Itu adalah dulu dipercaya Luther dan teman-temannya. Tetapi tidak ada sekarang gereja Protestan, meskipun Lutheran sekalipun tidak percaya itu. Tapi Martin Luther percaya itu. Namun menarik kalau kita melihat ya bahwa mereka yang menolak pekabaran pertama, malaikat pertama, mereka akan membentuk Babel di sana. Dan pekabaran malaikat kedua itu apa? Pekabaran malaikat kedua. Sudah rubuh Babel. Itu yang kita sampaikan. Itulah sebabnya kita harus berani menyampaikan itu. Wah, itu memang pekabaran kita. Sudah rubuh Babel. Apa itu Babel? Babel adalah artinya adalah kekacauan. Kekacauan apa? Kalau di dalam Alkitab sebut kekacauan anggur. Apa itu anggur? Anggur lambang di dalam kitab Wahyu itu menunjukkan anggur melambangkan adalah ajaran, pengajaran, doktrin. Ya, jadi ini doktrin-doktrin yang tidak benar. Dan semua orang mabuk oleh karena ajaran itu. Dan kita harus menyampaikan doktrin yang benar. Ya, pekabaran yang benar. Dan kemudian mereka yang tidak keluar dari Babel akan masuk kepada pekabaran yang ketiga. Apa pekabaran malaikat ketiga? Jangan terima tanda binatang itu. Ya. Jadi kalau mereka yang tidak terima pekabaran pertama, yaitu sekarang ini sedang terjadi penghakiman di sorga. Ya. Dan saat ini ya berhubungan suruh menyembah Allah yang benar. Yaitu Allah yang benar adalah Allah yang di sorga. Dan apa dia punya identitas Allah yang benar adalah bahwa adanya pemahaman tentang sabat, ya. Dan kemudian dari situ mereka yang tidak terima akan masuk membentuk Babel, dan mereka yang ada di Babel mereka akan menerima tanda binatang itu. Jadi berurutan ini pekabaran 3 malaikat ini. Dan pekabaran 3 malaikat ini tidak hanya berhenti sampai di sini. Karena ayat yang ke-12 dari Wahyu pasal yang ke-14 menunjukkan hal yang penting di sana. Karena
ciri-ciri dari umat orang kudus juga muncul di Wahyu 14 ayat yang ke-12. Ketika dikatakan yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Iman kepada Yesus adalah tentang justification by faith. Kita dibenarkan oleh iman. Dan menuruti hukum Allah adalah bagian dari sanctification. Jadi pekabaran tentang justification dan sanctification ini adalah bagian dari pekabaran malaikat ketiga. Dan tentunya untuk tidak menerima patung tanda binatang itu. Berikutnya. Jadi pekabaran-pekabaran ini adalah pekabaran 3 lapis. Bukan satu demi satu. Dan tidak satu kemudian setelahnya. Ya. Ketiga pekabaran ini harus diserukan untuk menyiapkan dunia bagi kedatangannya. Berikutnya. Nah, dalam konteks pekabaran-pekabaran ini adalah pekabaran terakhir kepada dunia. Jadi apa yang kita sampaikan ini adalah pekabaran terakhir kepada dunia. Ketika dunia tolak ini, itulah. Tidak ada lagi pekabaran yang membuat dunia itu bertobat. Tuhan segera datang. Kalau bukan kita yang menyampaikan, siapa lagi? Kalau bukan kita, dan satu hal, ya, saya mau ingin katakan, istilah gereja. Ya, ini doktrin kita yang nomor 12. Saya pikir perlu satu saat kita perlu belajar satu demi satu doktrin. Saya menyadari waktu menyiapkan ini dan berbicara, oh bagus juga ini kita kalau dipelajari di gereja satu demi satu. Gereja itu ada 2 macam. Gereja yang nampak dan gereja yang tidak nampak. Gereja yang tidak nampak atau gereja yang tidak kelihatan adalah gereja universal. Gereja universal. Semua umat Tuhan di dunia ini, mau gereja Advent, yang ada di gereja Advent, mau yang tidak, ada bagian dari gereja yang tidak nampak ini. Kemudian, yang kedua adalah gereja yang nampak. Apa itu gereja yang nampak? Gereja yang nampak adalah gereja yang diorganisir untuk melayani. Dan berbicara tentang hubungannya dengan keselamatan, itu adalah gereja yang tidak nampak. Jadi umat-umat Tuhan di mana-mana. Kan Tuhan katakan, ada umat-umatku yang di luar kandang ini. Ya, di luar kandang ini. Mereka juga harus mendengar suaraku. Coba kalau nggak salah itu di Yohanes pasal yang ke-10. Ya, ayat yang ke-16. Ya, betul. Yohanes 10 ayat yang ke-16 dikatakan. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga dan mereka akan mendengar suaraku dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Satu kawanan, hanya ada satu kawanan. Tidak ada banyak kandang, tidak ada banyak kawanan, hanya satu. Tapi domba Tuhan itu banyak tersebar di mana-mana. Nah, jadi ini adalah gereja yang tidak kelihatan, adalah gereja Tuhan yang ada di mana-mana. Ya. Mungkin ada di pelosok entah di mana, yang di mana dia tidak mendengar, belum mendengar akan pekabaran firman Tuhan sebagaimana yang kita miliki saat ini. Tapi mereka menghidupkan kebenaran sesuai dengan terangnya. Dan mereka mengikuti Tuhan sungguh-sungguh. Kalau kita baca Roma pasal 2 ayat 14 dan 15. Bahwa mereka mengikuti kata hati mereka. Dan mereka hidup seturut dengan terang. Mereka juga adalah umat Tuhan. Meskipun bukan anggota gereja Masih Advent hari ke-7. Dan itu adalah gereja yang tidak tampak. Ingat, gereja bukan bangunan. Gereja bukan organisasi. Tetapi gereja adalah umat Tuhan yang dipanggil keluar. Umat Tuhan yang dipanggil keluar. Jadi kalaupun kita masuk ke dalam organisasi ini, tapi hati kita belum keluar,
itu masih belum termasuk dari umat Tuhan. Hati kita yang penting, bukan keanggotaan kita yang tercatat di mana secara literal, tetapi hati kita tercatat di mana. Nah, jadi di sini ini adalah gereja yang tidak nampak. Hanya Tuhan yang tahu mana gereja yang tidak nampak ini. Karena hanya Tuhan yang membaca hati. Nah, kemudian yang berikutnya adalah gereja yang nampak. Gereja yang nampak adalah gereja yang diorganisir untuk melayani. Nah, itulah gereja kita ini. Dan gereja yang nampak ini, ya, itu berhubungan dengan misi. Kalau berhubungan dengan keselamatan, itu gereja yang tidak nampak. Tapi kalau berhubungan dengan gereja yang nampak, itu misi. Sama seperti bangsa Israel di perjanjian lama. Mereka adalah umat pilihan Tuhan. Dan itu berhubungan dengan misi. Itu berhubungan apa? Keluar dari Mesir. Dan kemudian Tuhan tempatkan mereka untuk menjadi terang kepada bangsa-bangsa. Jadi mereka dibentuk menjadi gereja setelah mereka keluar dari Mesir. Artinya mereka diselamatkan dulu, baru kemudian Tuhan kasih misi kepada mereka. Mereka dibawa keluar, baru kemudian dituntun ke tanah Kanaan. Demikian juga ya dengan gereja Mahasi Advent hari ke-7. Kalau kita menjadi bagian dari gereja Mahasi Advent hari ke-7, ya, adalah kita karena kita sudah terima Yesus dan kita sudah diselamatkan. Tapi berhubungan dengan gereja yang nampak adalah gereja yang mempunyai misi. Bangsa Israel, umat pilihan, ada nggak yang tidak selamat di sana? Banyak. Ya. Mereka yang waktu keluar dari Mesir berada umurnya di atas 20 tahun, tidak ada yang masuk Kanaan, bukan? Ya, tidak ada yang masuk Kanaan. Nah, bagaimana dengan gereja kita? Berbicara tentang umat yang sisa, itu bukan berbicara selamat atau tidak. Karena itu adalah hubungan kita dengan Tuhan. Mestinya mereka yang dalam gereja ini selamat. Kenapa? Karena gereja umat yang sisa itu adalah depositori, tempat penyimpanan kebenaran Allah. Mestinya, tetapi yang menjamin selamat atau tidak bukan gereja, tapi Yesus Kristus. Nah, kata gereja ini berhubungan dengan misi. Jadi kalau kita mengaku gereja umat yang sisa, itu berhubungan dengan misi. Sama seperti bangsa Israel, itu berhubungan dengan misinya. Nah, misi bangsa Israel itu gagal. Kenapa dia ditolak? Kenapa dia ditolak? Bukan karena dia ada kurang-kurangnya. Tidak. Mereka ditolak ketika mereka menolak Yesus. Yang pertama, mereka salibkan Yesus. Mereka salibkan Yesus. Bukankah mereka ini bangsa yang tegar tengkuk, yang selalu selama ribuan tahun, ya, mereka ini dari zaman Musa tahun 1500 sebelum Masehi sampai abad pertama, itu bayangkan dari zaman Musa 1500 sebelum Masehi sampai abad pertama, itu kan berarti 1500 tahun. Dan kita melihat dalam Alkitab betapa tegar tengkuknya ini. Tapi kan Tuhan tidak tolak mereka. Ya, belum tolak. Nanti ketika mereka mulai menyalibkan Yesus. Itu sebabnya kita jangan lupa identitas kita. Kita ini dipilih oleh karena Tuhan Yesus. Di dalam kitab Roma, umat yang sisa itu dipilih oleh karena pilihan kasih karunia. Dipilih oleh karena bukan karena kita baik, bukan karena kita tidak, tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan. Dan kemudian pada waktu kita masuk menjadi bagian gereja Mahasi Advent hari ke-7 ini, gereja ini ada oleh karena misi. Nah, saya akan bicara akan jadi lebih dari 50 menit jadinya. Saya lihat saya sudah 50 menit, tapi ini sepertinya belum separuh ini dari apa yang ada. Ya.
Jadi eh, biasanya satu sekali session saya ngajar itu 3 jam soalnya. Nah, oke, saya berusaha untuk menyingkatkan, lanjutkan. Selanjutnya, next slide-nya. Ya, sekarang kita lihat, jadi gereja namanya umat yang sisa itu berhubungan dengan misi. Jadi kalau kita mengaku umat Tuhan, umat yang sisa, kita tidak terlibat dalam misi, kita salah tempat saudara. Salah tempat. Karena kita diorganisir itu untuk melayani. Bukan hanya kalau untuk belajar Alkitab bisa dari Zoom. Ya. Bisa buat kelas Alkitab. Tapi bukan itu gereja itu diorganisir. Gereja bangsa Israel adalah untuk menjadi terang. Ya. Umat Tuhan di akhir zaman, karena dikatakan tadi di Seventh-day Adventist Encyclopedia, bahwa ini panggilan terakhir. Kalau bukan kita yang manggil dunia, siapa lagi yang manggil? Nah, itulah sebabnya. Mari kita lihat sekarang pekabarannya apa. Satu demi satu. Dimulai dari Wahyu 14 ayat yang ke-6. Ya. Kemudian aku melihat malaikat yang lain terbang di udara. Dan dia memiliki Injil yang kekal. Ya, ini Injil yang kekal. Jadi apa yang dimiliki oleh gereja Advent, itu memiliki, kita kabarkan, adalah Injil yang kekal. Untuk diberitakan kepada yang hidup di bumi, kepada bangsa, kaum, bahasa, dan orang-orang. Nah, ketiga pekabaran malaikat ini, ya, malaikat pertama, kedua, dan ketiga, itu adalah bagian dari Injil yang kekal. Karena di ayat yang ke-6 dikatakan, kemudian aku melihat malaikat yang lain terbang di udara. Dan dia memiliki Injil kekal untuk diberitakan. Nah, dan kita lihat patternnya itu sama. Pattern di dalam pola di dalam Wahyu 14 ayat 6 dengan yang ada di kitab-kitab sebelumnya. Ya, kitab-kitab sebelumnya. Nah, di dalam Matius 24 ayat 14 dikatakan, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan kepada seluruh dunia. Lihat di Wahyu 14 ayat yang ke-6 di bagian yang pertama. Dan dia memiliki Injil kekal untuk diberitakan kepada yang hidup di bumi. Sama kan? Ya. Dan kemudian di Matius 24 ayat 14 dikatakan menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Kita lihat di Wahyu 14 ayat 6. Yang hidup di bumi kepada bangsa, kaum, bahasa, dan orang-orang. Kan semua bangsa ini. Jadi Injil yang kekal tidak berbeda dengan Injil yang ada sebelumnya. Nah, kemudian kita baca lagi di dalam Markus 13 ayat yang ke-10. Dan Injil ini harus pertama-tama diberitakan kepada seluruh bangsa. Sama kan dengan Wahyu 14 ayat 6. Kepada bangsa, kaum, bahasa, kepada diam di bumi. Markus 16 ayat 15, kita lihat. Dan katanya kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia dan beritakan Injil ini kepada segala makhluk. Sama kan dengan Wahyu 14 ayat 6. Dan kemudian kita lihat di dalam tulisan Rasul Paulus. Galatia 1 ayat 11. Aku ingin engkau mengetahui saudara-saudari bahwa Injil ini yang kukabarkan bukan berasal dari manusia. Berarti itu dari siapa? Dari Allah. Lihat Wahyu 14 ayat 6. Kemudian aku melihat malaikat terbang di udara. Malaikat itu dari mana? Dari Allah. Jadi elemen-elemen yang ada di dalam Wahyu pasal 14 ayat 6 sampai 12 itu ada di kitab-kitab sebelumnya. Itu sebabnya ini adalah Injil yang kekal. Ini bukan Injil baru, tetapi Injil yang kekal. Tetapi sayangnya pengertian ini belum dimiliki oleh dunia. Itulah sebabnya kenapa kita yang harus mengabarkannya. Nah, dan di dalam ayat yang ke-7 Galatia 1 ya, pasal 1, bahwa Injil ini disebut Injil Kristus. Jadi dari Kristus. Oke, kita lanjut. Di ayat yang ke-7, kita lihat, kita buka baik-baik Alkitab kita. Menarik dilihat, masih dalam pekabaran malaikat pertama. Dia berkata dengan suara nyaring,
Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya. Sembahlah Dia. Ada 3 kata kerja dan itu perintah, imperatif di dalam bahasa Yunani. Ada 3 di sana. Takutlah, muliakanlah, dan sembahlah. Dan semuanya dalam bentuk kata kerja imperatif. Jadi ini perintah ini sebenarnya. Takutlah, muliakan, sembah. Siapa yang ditakuti, siapa yang harus dimuliakan, dan siapa yang harus disembah. Objeknya tidak berubah. Takutlah akan Allah. Muliakanlah siapa? Dia. Dan telah tiba saat penghakimannya, sembahlah siapa? Dia. Siapa yang menjadi objek di mana kita harus takut? Siapa yang menjadi objek ketika kita harus muliakan? Siapa yang menjadi objek untuk kita sembah? Dia, Allah yang. Jadi ini pekabaran malaikat pertama. Kenapa? Nanti kita akan lihat bahwa Babylon menuntut juga penyembahan. Jadi di dalam kitab Wahyu ada 2 macam penyembahan. Penyembahan yang dituntut oleh Babylon yang juga adalah binatang yang keluar dari dalam laut di Wahyu 13. Dan yang kita tahu adalah kepausan menuntut penyembahan. Dan juga kita yang mengabarkan yang disembah itu bukan Babylon, tapi Tuhan yang di sorga. Itu pekabaran kita. Kalau bukan kita, siapa? Siapa yang memiliki pekabaran sahabat? Kita lihat yang berikutnya. Dari sini bahwa hormat, kemuliaan, penyembahan itu bukan kepada binatang di Wahyu pasal 13 yang menuntut penyembahan. Allah adalah fokus dari pekabaran kita. Sepanjang 28 doktrin di mana kami rekaman, dari awal sampai akhir, ini yang menjadi moderatornya adalah pendeta Jurgen. Ya. Dia lihat bagaimana semua tertuju kepada siapa? Kristus. Kristus, semua doktrin kita kepada Yesus. Mau sabatkah? Ya, mau itu tentang makanankah, itu semua berfokus kepada Kristus dan juga Roh Kudusnya. Nah, apakah pekabaran penghakiman bagian dari Injil kekekalan, dari Injil yang kekal? Apakah? Karena di pekabaran malaikat pertama dikatakan, muliakanlah Dia karena telah tiba saat penghakimannya. Telah tiba saat penghakimannya. Apakah itu termasuk Injil yang kekal? Ini buku dari non-Advent. Ya. Jadi kebanyakan yang saya ambil sini untuk menunjukkan, oh itu kan pengertian orang Advent. Enggak, saya pakai scholars dari luar yang ternyata ketika menyelidiki Alkitab mencapai kesimpulan yang sama. Apa yang dilihat di sini. Marilah kita tidak gagal untuk melihat bagaimana dalam perjanjian baru penghukuman dari penghakiman ilahi tidak pernah dipisahkan dari seruan karunia Allah. Jadi penghakiman tidak pernah bahkan terpisahkan dari karunia Allah, dari kasih Allah. Dan juga dalam hal ini dari Injil Tuhan itu. Jadi mereka pun bisa melihat penghakiman tidak bisa, ya, tidak bisa dipisahkan. Kenapa? Ini Injil, diterima selamat, kalau tidak terima bagaimana? Ya, penghakiman yang akan datang. Jadi inilah 2 sisi dari Injil. Kita lihat Sodom dan Gomora, terima, ya bisa selamat. Tidak, dihancurkan. Di Alkitab kan begitu. Kambing dan domba. Ya. Kemudian gandum dan lalang. Jalan yang sempit dan jalan yang lebar. Hanya ada 2 golongan. Tidak ada kita jalan di tengah. Ya. Jadi demikian juga kalau tidak terima Injil itu, ya penghakiman yang akan diterima. Berikutnya. Itu kabaran malaikat pertama. Sekarang malaikat yang kedua. Dan malaikat lain mengikuti berkata, sudah rubuh Babylon, sudah rubuh kota yang besar itu. Ya, berikutnya. Babylon menggambarkan binatang dari laut, dari dalam laut, yang keberadaannya mengagetkan banyak bangsa. Itu kita bisa baca di Wahyu 13 ayat 3 dan 17 ayat yang ke-8.
bahwa Babylon di Wahyu 17 ayat ke-8 merujuk kepada binatang yang keluar dari dalam laut. Dan kita tahu kalau orang Advent, kita langsung karena berdasarkan sejarah kita tahu bahwa itu adalah kepausan. Dan ini kembali lagi bukan sumber dari gereja Advent, namun sama kesimpulannya. Cukup untuk berkata saat ini bahwa Babylon adalah gambar atau bentuk yang lain dari binatang dari dalam laut. Ini bukan orang Advent ini. Dari siapa ini? Michael Wilcock, The Message of Revelation. Dan kalau ini adalah salah satu buku standar teologi. Jadi meskipun mereka tidak tahu siapa itu binatang dari laut, kita yang tahu. Jadi ketika kita kabarkan dan mereka punya itu, mereka bisa langsung lihat. Karena apa? Gambaran besarnya mereka punya, tidak detailnya. Ini yang membedakan kita. Kita tahu sampai sedetail-detailnya. Tapi apa kenyataannya? Kita pelajari pun tidak. Apalagi mau menyampaikannya. Itu sebabnya penting bagi kita adanya reformasi. Ya, atau revival, kebangunan rohani. Di dalam sejarah kekristenan, ini saya belum masuk sejarah gereja Advent. Di dalam sejarah kekristenan, reformasi itu selalu berkaitan dengan Alkitab. Termasuk reformasi Protestan di abad ke-16. Ketika pada waktu itu ada teks ya yang dimiliki dalam perjanjian baru, lalu kemudian oleh Luther dia menggunakan teks ini, dia terjemahkan ke dalam bahasa sehari-hari dari bahasa Ibrani dan bahasa Yunani, diterjemahkan ke bahasa Jerman. Terjadi reformasi. Segala suatu reformasi besar di atas bumi ini, di kalangan kekristenan, itu dimulai dengan belajar Alkitab. Bagaimana dengan gereja Advent? Juga seperti itu. Nah, pekabaran tentang Babylon berpusat pada dirinya sendiri. Pekabaran Babylon kan berpusat kepada diri. Dia menuntut penyembahan. Tetapi umat Allah berfokus kepada Allah. Siapa yang harus disembah? Allah. Dan apa tandanya? Sabat. Di dunia ini, setahu saya, gereja yang memiliki institusi sains yang berhubungan dengan rohani adalah hanya gereja Advent. Kita punya ada yang disebut GRI. Saya tidak tahu, saudara pernah dengar enggak? Kalau Alkitab kita punya BRI, Biblical Research Institute. Untuk sains kita punya GRI. Ya. Geo Research Institute. Ya. Dan kita punya juga Ellen White Estate. Ini untuk Ellen White. Ya. Kita punya Alkitab, kita punya sains dan Alkitab, dan kita punya, karena gereja secara resmi yang saya tahu di kalangan Protestan yang hanya mengakui 6 hari penciptaan hanya gereja Advent. Sekarang ini. Di tahun 95 kita punya teman Katolik. Tapi di tahun 95 dengan ensiklik Paus yang kedua pada waktu itu, mereka shifting ke evolusi teistik. Apa itu evolusi teistik? Tuhan ada, Tuhan ciptakan, tapi dalam bentuk yang sederhana. Jadi yang diciptakan manusia sederhana. Ya, Tuhan ciptakan, tapi Pithecanthropus erectus. Dan kemudian nanti berkembang menjadi lebih sempurna setelah ribuan jutaan tahun. Bahkan miliaran. Karena bermain spekulasi, nggak bisa juta, ya miliaran tahun lah. Ya. Tetapi bagi kita tidak akan berubah. Kenapa? Karena ini berhubungan dengan sabat. Penciptaan literal 6 hari. Itulah sebabnya pekabaran malaikat pertama muncul ketika Charles Darwin mengatakan di dalam bukunya The Origin of Species, ya, bahwa kita ini muncul dari survival of the fittest. Jadi mereka yang paling kuat itulah yang jadi dari Pithecanthropus, kemudian terseleksi ya Meganthropus dan Neanderthal, dan kemudian akhirnya menjadi Homo sapiens, dan kemudian menjadi manusia. Ya. Nah, jadi dari sini kita lihat, ya itulah yang terjadi.
Nah, dan kita, kenapa Sabat itu penting? Ellen White mengatakan, kalau orang percayakan Sabat, tidak akan ada yang ateis. Kenapa? Karena percaya Tuhan itu menciptakan, kan begitu sederhananya. Nah, 1 tahun bumi mengelilingi matahari. 1 bulan, bulan mengelilingi bumi. 1 hari, bumi berputar pada porosnya. 1 minggu, hanya penciptaan. Dan coba tanya evolusi, bagaimana evolusi menerangkan 1 minggu? Nggak ada jawabannya, hanya di Alkitab. Nah, itulah sebabnya penting Sabat itu untuk disampaikan. Bukan karena kita diselamatkan oleh perbuatan, tidak, jauh dari hal itu. Tetapi kita tahu ketika orang tidak menerima Sabat, maka ini halnya evolusi teistik muncul. Tidak percaya, meragukan kebesaran Tuhan. Dan kemudian tidak percaya kepada hal-hal yang lain. Sudah 1 jam. Malaikat yang ketiga. Ini baru sampai malaikat yang ketiga. Dalam malaikat yang kedua dulu tadi belum selesai. Nah, jadi pekabaran Babylon itu adalah berpusat kepada menuntut penyembahan kepada dirinya. Pekabaran umat Tuhan adalah siapa? Berfokus kepada siapa? Allah. Ya. Jadi demikian juga kita. Ya. Pekabaran kita jangan berfokus kepada gereja. Yang kita tonjolkan bukan gerejanya, pekabarannya. Salah kita. Kenapa kita tidak menjadi begitu menarik? Karena bukan itu pekabaran firman Tuhan. Pekabaran firman Tuhan adalah gereja ini adalah meninggikan Tuhan, bukan gerejanya. Gereja adalah alat yang Tuhan gunakan untuk umat-umatnya berkumpul dan memuliakan Dia dan menyampaikan pekabarannya. Ketika kita menyatakan gereja Advent adalah gereja yang benar, udah betul itu. Tetapi jangan fokus ke situ. Karena gereja yang benar punya misi. Nah, misinya ini. Ketika kita berkumpul sendiri dan kemudian, oh kita benar. Tapi tidak melakukan apa-apa, apa gunanya umat yang sisa? Gereja diorganisir untuk melayani. Dan itu harus nampak dari budget kita juga. Kalau budget kita di dalam gereja bukan untuk penginjilan, tapi untuk entertain atau untuk social meeting, itu bukan gereja. Itu kelompok sosial, organisasi sosial. Gereja adalah melayani. Gereja punya misi. Dan itu berfokus kepada pekabaran Allah. Mohon maaf, saya harus sampaikan apa yang harus saya sampaikan. Ya. Berikutnya, malaikat ketiga. Ada 2 aspek pesan di dalam bagian ini, pekabarannya. Kalau kita lihat malaikat ketiga ini, dia ada di ayat 9 sampai ayat 12. Ada 2 hal di sana yang kita dapat lihat. Ayat 9 sampai 11. Memperlihatkan karakteristik dari orang jahat. Coba kita baca di dalam Alkitab. Di dalam Wahyu pasal 14. Wahyu pasal 14 ayat 9 sampai 11. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring. Jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Jadi sampai ayat yang ke-11, maka asap yang menyiksa dan seterusnya. Jadi di 2 ayat pertama itu adalah karakteristik orang jahat. Apa karakteristik orang jahat? Dia menerima tanda binatang itu. Ya. Dia menerima tanda binatang itu. Apa karakteristik umat Tuhan? Nah ini di ayat yang ke-12.
Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Umat Tuhan karakteristiknya dia memiliki pekabaran iman kepada Yesus, itu adalah justification by faith, dan dia juga memiliki sanctification by faith, yaitu penyucian. Apa bentuk penyucian? Melalui penurutan. Inilah karakteristik dari umat Tuhan berikutnya. Nah, sekarang saya mau tunjukkan bagaimana perbandingan pekabaran. Di sini saya mau turun saja supaya saya mau terangkan. Nah, perbandingan antara pekabaran Allah di pekabaran 3 malaikat dengan Babylon. Kita lihat pekabaran Tuhan dalam pekabaran 3 malaikat disebutkan, di sini bisa tapi di sini disebutkan dengan Injil yang kekal. Ya. Sedangkan pekabaran Babylon ya adalah membuat semua bangsa minum dari cawan nafsu cabulnya. Ini pengajarannya ini. Ya. Kemudian pekabaran pertama umat Tuhan ini adalah objek dari penyembahan. Siapa yang harus disembah? Pekabaran malaikat pertama Allah. Itu yang harus kita kabarkan. Allah yang harus disembah. Sabat dan sebagainya itu adalah aplikasi. Tapi Allah yang harus ditinggikan, bukan sabatnya. Jadi ini kita sampaikan sabat memang, tetapi fokusnya kepada hari sabatnya, bukan yang menciptakan sabat. Sehingga orang takut pada hari sabat, bukan takut akan Allah. Padahal pekabarannya takutlah akan siapa? Allah. Jadi bukan takutlah akan sabat. Nah ini masalahnya. Nah kemudian Babylon, binatang dari laut, ya, apa objek penyembahannya di sana? Di dalam kalau kita buka Wahyu 13 ayat 8, 12 dan 14. Binatang dari dalam laut dan patungnya menuntut penyembahan di sana. Jadi mereka menuntut penyembahan. Kita sampaikan, no. Allah yang harus disembah. Kemudian yang kedua, pekabaran malaikat kedua tentang apa? Tentang Babylon. Kita katakan sudah rubuh Babylon. Ya, keluar dari Babylon. Jangan berada di Babylon. Nah, sedangkan kalau kita lihat di dalam Alkitab di Wahyu 17 ayat 18, Babylon ini berkuasa terhadap raja-raja di bumi. Jadi ketika kita sampaikan keluar dari Babylon, sudah rubuh Babylon, oh pekabaran dari Babylon adalah kami ini berkuasa. Betul, tapi kan hanya sementara. Alkitab katakan kan akan dibinasakan. Bahkan di dalam Wahyu pasal yang ke-20 dikatakan, nabi palsu dan binatang dan patungnya itu dibakar di dalam neraka. Jelas kok, akhir dari Babylon itu jelas Alkitab katakan. Nah, kemudian pekabaran malaikat ketiga tentang tanda binatang. Apa yang kita harus katakan? Jangan terimanya. Apa tanda binatang itu? Itu berkaitan dengan hari Minggu. Ya. Di Babylon mengatakan, di Wahyu 13 ayat 16 dan 17, dia memaksa orang untuk menerima tanda binatang itu. Jadi ketika kita katakan jangan terima, Babylon memaksa supaya orang itu terima. Kan bertentangan. Nah, siapa yang bisa menyampaikan ini? Siapa kalau bukan kita? Kita yang punya pekabaran. Tetapi kalau kita cukup nyaman di tempat seperti ini, kita tidak keluar untuk menyampaikan pekabaran kita. Ya siapa? Dunia tidak akan mengerti akan hal ini. Kalau umat Tuhan sendiri, kita tidak terbangun untuk menyampaikan akan pekabaran Tuhan ini. Selanjutnya. Nah, kita lihat struktur, ya ini struktur dari pekabaran 3 malaikat. Ayat yang ke-6 berbicara tentang Injil yang kekal. Ayat yang ke-12 bagian terakhir berbicara tentang iman dalam Yesus. Pekabaran kita harus dibungkus dengan ini. Iman kepada Yesus yang ditinggikan dan Injilnya. Ya.
Itu kemudian ayat 6b sampai 7a itu adalah pekabaran kepada semua umat untuk takut dan muliakan Allah. Lalu di sini yang paralel dengan itu adalah pekabaran kepada semua orang kudus untuk menurut Allah. Nah, jadi berhubungan. Kemudian ayat 7b dengan di sini. Undangan untuk menyembah Allah yang benar. Di sini penghukuman karena tidak menyembah Allah yang benar. Dan yang menjadi sentral di dalam pekabaran 3 malaikat struktur, ini dalam struktur literari, struktur tulisan yang ada di dalam Alkitab, peringatan bahwa Babylon sudah jatuh, peringatan untuk tidak menyembah dan menerima tanda binatang itu. Itu yang harus kita sampaikan. Kalau bukan kita, siapa lagi? Ya. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Ya. Terakhir, saya pikir. Ya. Kesimpulannya, setiap elemen dari pekabaran 3 malaikat di Wahyu 14 ayat 6 sampai 12 adalah bagian dari Injil kekal. Pekabaran 3 malaikat berfokus kepada Allah, yang bertolak belakang dengan pekabaran Babylon yang berfokus kepada diri atau kepada gereja. Keberadaan umat yang sisa zaman akhir adalah untuk menggenapi misi ini. Menyerukan pekabaran 3 malaikat sampai pada kedatangan Yesus yang kedua. Jadi saudara-saudara, sebagai gereja, apa tugas kita? Sampaikan pekabaran yang kita punya. Tantangan akan ada, ya, tapi paling tidak kita menuruti apa yang Tuhan katakan. Bukankah ciri-ciri umat yang sisa menuruti hukum Allah? Ya. Tetapi itulah yang Tuhan perintahkan. Biarlah pada malam ini kita sadar gereja bukan hanya tempat di mana tempat pertemuan sosial ada. Tetapi gereja adalah punya misi untuk dilakukan. Tuhan memberkati.